Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Kamiluzaman, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan di Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta rahmat-Nya berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini meskipun dengan virtual. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Imelda Firdaus Mahrani dengan nomor induk mahasiswa 21004110067 dari kelas Fisika C, Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena saya di sini telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi tentang mata kuliah kewarganegaraan, yaitu materinya tentang penegakan hukum. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum merupakan suatu penggerak dan penata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia. Berikut beberapa teori di mana manusia tidak lepas dari aturan hukum. Dari Ewig dan Silbey mengemukakan bahwa kesadaran hukum memacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum. Bagi mereka, tindakan hukum terbentuk dalam suatu tindakan dan karenanya merupakan suatu persoalan yang sulit. Sebagai suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, ada dua macam kesadaran, yaitu yang pertama, legal consciousness as within the law, yaitu kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Yang kedua, legal consciousness as against the law, yaitu kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Selanjutnya ada pengertian penegak hukum. Menurut pendapat Surjono Sukanto, penegak hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, konteks kontemporer penegakan hukum. Dalam melakukan perumusan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan konsep negara hukum, sebelumnya perlu diketahui apakah tujuan penyelenggaraan negara Indonesia atau apakah tujuan negara Indonesia. Hal ini penting karena konsep penyelenggaraan negara hukum harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara Indonesia. Adapun tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya harus didasarkan pada 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Dari sini dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan pedoman utama kegiatan penyelenggaraan negara yang didasarkan atas prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah konteks pembangunan penegakan hukum.
Dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut, maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara, termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional, dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan 4 prinsip cita hukum, right side, yaitu menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial, mewujudkan kedaulatan rakyat, demokrasi, dan negara hukum nomokrasi sekaligus sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan, mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadilan dalam hidup beragama. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan negara hukum harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang memiliki tujuan, yaitu 1. Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial. 2. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah, mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan right side. 3. Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Serta yang terakhir bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadapan dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu. Selanjutnya, aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat, yaitu orang yang terlibat dalam penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan penugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencangkup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya permasyarakatan kembali, yaitu resosialisasi terpidana dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu. Adapun faktor-faktor penegakan hukum, yaitu sebuah rencana serius terhadap kelangsungan penegakan hukum ketika kemunafikan terbaur dalam ranah penegakan hukum itu sendiri. Pada siapa akan berharap, setidaknya ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam hal penegakan hukum tersebut, yaitu pertama, undang-undang itu sendiri atau faktor perundangan. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Faktor ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung untuk penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Keseluruhan dari faktor tersebut sangat menentukan dalam penegakan hukum. Betapa tidak, keseluruhannya merupakan sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, karena berkaitan dengan unsur substansi hukum, unsur struktural, dan unsur kultural hukum itu sendiri. Jika salah satunya cacat, maka akan mempengaruhi sistem yang lainnya. Selanjutnya, peran pemuda dalam penegakan hukum. Kita sebagai seorang pemuda sekaligus mahasiswa maupun mahasiswi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, yakni sebagai iron stock, artinya dengan sifat sekuat besi yang kokoh dan kuat, diharapkan pemuda dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih mandiri, tidak mudah goyah, dan setiap persoalan yang terjadi berprinsip dan visioner. Sebagai agents of change, yaitu agen perubahan, artinya pemuda sebagai salah satu simbol akan adanya perubahan atau revolusi bangsa. Selanjutnya ada sebagai social control atau kontrol sosial, artinya seyogyanya pemuda memang harus berperan sebagai pengontrol masyarakat dan pemerintahan. Namun dalam hal ini, pemuda tidak hanya mengkritik saja, pemuda juga dituntut ikut memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dengan memberikan solusi yang membangun. Dan yang terakhir sebagai moral force, pemuda yang diharapkan memiliki akhlak terpuji dan moral yang baik agar bisa mengubah bangsa ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya, contoh penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti memiliki KTP, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang, dan seterusnya. Tidak melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, serta ikut berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum dan tidak merusak fasilitas negara dengan sengaja. Dari materi yang dapat saya sampaikan di atas, dapat saya tarik kesimpulan, yaitu negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi. Demi tegaknya hukum, negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-hak yang terlindungi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.